Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halik Maulana dengan NIM 202301014 dari kelas akuntansi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai dengan penerbitan saham, utang jangka pendek, dan utang obligasi. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, yakni Ibu Eni Suprapti SEMAK, karena telah memberikan tugas ini sehingga saya mengetahui beberapa contoh soal yang diberikan. Langsung saja ke contoh kasus 1 yang ada di soal nomor 2. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Perwira menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp50 dan nilai wajar Rp150. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan menerbitkan 500 lembar saham biasa yang ditukarkan dengan hak paten yang bernilai Rp100 juta. Soalnya, buatlah jurnal yang terkait dengan penerbitan saham tersebut. Baik, langsung saya ke jawaban yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, jurnalnya kas pada modal saham biasa pada agio saham biasa. Nah, mengapa kas di posisi debit? Karena perusahaan menerima uang tunai saat menerbitkan saham sebesar Rp150 juta. Mengapa Rp150 juta? Karena kita kalikan dari 1 juta lembar saham biasa dengan nilai wajar sebesar Rp150, maka hasilnya Rp150 juta. Selanjutnya, jurnal kedua itu modal saham biasa di posisi kredit. Mengapa modal saham biasa? Karena untuk mencatat nilai nominal saham, bukan harga jual, sebesar Rp50 juta. Nah, hasil dari Rp50 juta ini kita kalikan dari 1 juta lembar saham dikali dengan Rp50, maka hasilnya Rp50 juta. Next ke jurnal ketiga, yaitu agio saham biasa di posisi kredit. Mengapa demikian? Karena perusahaan menerima lebih dari nominal saham, selisihnya disebut agio. Nah, ini jurnal yang ketiga adalah selisih dari antara kas dengan modal saham biasa, yaitu Rp100 juta. Mengapa demikian? Karena Rp150 juta dikurangkan Rp50 juta, hasilnya Rp100 juta. Baik, untuk jurnal transaksi tanggal 3 Januari 2015, yaitu hak paten pada modal saham biasa dan agio saham biasa. Mengapa hak paten di posisi debit? Karena saham diterbitkan bukan dari uang tunai, tetapi ditukar dengan aset tidak berwujud sebesar Rp100 juta. Selanjutnya ada modal saham biasa. Mengapa modal saham biasa di posisi kredit? Karena untuk mencatat nilai nominal dari saham yang diterbitkan sebesar 25 juta. Mengapa 25 juta? Karena 500 dikali 50. Selanjutnya, agio saham biasa. Mengapa agio saham biasa ada di posisi kredit? Karena saham tersebut diterbitkan dengan nilai lebih tinggi dari nominalnya, yaitu 75 juta. Nah, ini agio saham selisih dari hak paten dan modal saham biasa, yaitu Rp75 juta. Lanjut ke contoh kasus 2 pada soal nomor 3, soalnya yaitu PT Safira mendeklarasikan dividen kas sebesar Rp100 per lembar dari 2 juta lembar saham yang beredar. Dividen tersebut dideklarasikan pada tanggal 1 Agustus 2014, terhutang pada tanggal 15 September kepada semua pemegang sahamnya yang tercatat per tanggal 15 Agustus. Diminta buatlah pencatatan jurnal yang diperlukan untuk pendistribusian dividen tersebut. Baik, untuk jawaban dari soal kasus 2, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2014, jurnalnya laba ditahan pada hutang dividen. Mengapa laba ditahan di posisi debit? Karena dividen yang dibagikan diambil dari laba perusahaan sebelumnya. Hutang dividen, mengapa demikian? Karena ketika dividen diumumkan tapi belum dibayar, perusahaan berutang kepada pemegang saham sebesar 200 juta. Pada tanggal 15 Agustus 2014 tidak dijurnal karena cuma mengecek siapa yang berhak dapat dividen. Pada tanggal 9 September 2014, jurnalnya yaitu hutang dividen pada kas sebesar 200 juta. Mengapa hutang dividen? Karena membayar hutang dividen yang ada di tanggal 1 Agustus 2014. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.